Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kita ketemu lagi dengan teman ngopi Devo. Hari ini teman ngopi saya adalah seorang sahabat lama yang kenalnya lama sekali dari beliau itu masih kalau disebut namanya orang gemetar. Dulu, kalau sekarang orang juga tetap gemetar. Ini sahabat saya. Siapa lagi? Inilah orang paling keren di Makassar. Alhamdulillah. Sukri Basitoaya. Iya. Itu artinya apa ya? Kalau siapa tahu orang dari luar, Sukri Basitoaya itu apa artinya? Basitoa itu seperti barang yang sudah tua, besi yang sudah tua. Besi sudah tua. Basitoa. Basi itu bahasa Indonesianya besi. Toa itu berarti tua. Besi tua. Legendaris. Inilah tamu kita di episode ketiga dari teman ngopi Devo bersama Sukri Basitoa. Mari kita ngopi dulu sedikit, baru kita cerita-cerita. Boleh. Cerita-cerita warung kopi. Iya. Apa kabarnya Om Sukri? Iya, boleh. Minum. Alhamdulillah. Sudah Miki? Alhamdulillah. Demikianlah talkshow kita pada. Ya. Hampir saya kehilangan. Bola. Bukan. Apa? Kelihatan. Apa kabar Om Sukri? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat. Ini yang paling utama kan sehat. Di masa pandemi kayak begini, yang paling penting adalah sehat. Sehat. Banyak rezeki. Amin. Banyak uang. Bahagia banyak. Betul itu kalau begitu. Banyak. Saya dekat-dekat di ATM. Jadi apa dibikin ini? Alhamdulillah. Ya, seperti hari-hari biasa. Siap. Beraktivitas mencari rezeki. Wah, Iya. kalau saya lihat video-videonya Om Sukri, itu penontonnya kadang-kadang tembus 3-4 juta satu kali tayang. Iya. Iya. Sampai 6, 7, sampai 14 juta. 14 juta ya Allah. Kalau di subscribe. Kalau enggak dilihatin. Ini kan sekarang di masa pandemi kayak begini, akhirnya yang paling utama itu adalah jaga kesehatan. Kemudian ya jaga imun itu tentu saja dengan ngopi. Sekarang kita undang Om Sukri ini di teman ngopi Devo untuk kita cerita-cerita tentang ada yang bilang Om Sukri itu preman. Yang mana benar? Katanya kita dulu preman Om. Ya. Takut betul kah ini kalau kita preman dulu? Cerita Ki dulu sedikit. Jadi mau sedikit atau begitu banyak? Oke. Ya. Jadi pertama-tama itu seperti umumnya manusia biasa. Saya itu bergaul tidak memandang siapa saja yang mau berteman dengan saya. Ya. Mau dibilang itu orang bilang payabo, mau dibilang tukang beca, tukang kayu, tukang batu, semua saya sama ratakan. Iya. Semuanya sama. Semuanya sama. Karena saya selalu punya prinsip bahwa kita di mata Tuhan itu sama. Iya, Yang membedakan cuma nasib. Iya. Ya. Jadi di saat saya mulai bergaul seperti remaja-remaja yang sekarang ini kepengen mau dikenal, kepengen mau dipuji, kepengen mau dibilang atau bagaimana ya. Akhirnya saya berbaur karena mungkin di situ pergaulan saya mulai dari bawah sampai naik menengah bahkan sampai ke atas. Mungkin dilihat dari fisik saya yang dulunya hitam, gondrong, kurus, sukanya pakai baju hitam-hitam. Di situ mungkin orang berprasangka bahwa ini tampilan luarnya seram. Seram. Dulu kan ada zamannya di masa saya itu sama halnya kita ngefans dengan salah satu musisi band atau apa. Kayak dulu ada yang dibilang Kiss. Ya, Kiss itu kan dia make up mukanya. Betul. Kalau dulu kita itu pakai celak mata. Jadi laki-laki yang bercelak itu kan rasanya aneh gitu ya kan. Tapi kalau orang muslim itu bilang orang dari tanah suci, tapi betul. Kalau kita dandanannya beda. Kalau orang dari tanah suci ya putih-putih, kita hitam-hitam justru. Kita hitam-hitam, rambut gondrong tidak terurus. Mandi kembang. terus. Disitulah awalnya berpenampilan seperti itu sampai orang menganggap saya
preman. Karena saya berbaur karena saya orangnya merata, tidak pilih teman siapapun yang mau bergaul dengan saya. Mau dia bilang dia pembunuh, mau dia bilang dia pencuri, mau dia penipu, semua jenis kejahatan, semua itu teman saya ada. Tapi saya bergaul sama mereka sebatas manusianya. Tidak ikut perilakunya. Nah, jadi saya kasih tahu mereka, saya mau bersahabat, mau bersaudara sama kalian. Tapi pekerjaan kamu atau kamu punya keseharian itu enggak. Saya enggak ikut. Saya enggak boleh ikut karena memang beda. Walaupun saya mau ikut, saya harus banyak belajar dulu dong. Tapi kan saya langsung ikut. Enggak bisa karena harus mempunyai kelebihan dulu. Itu kira-kira tahun berapa, Om Sukri? Aduh. Masa zaman 80 90 kira-kira. 90 bukan. 80-an lah kira-kira. 90-an ya, 90-an ke bawah deh. Saya mulai kenal itu namanya klub-klub kalau dulu orang bilang klub. Ada yang belum ada kafe, belum istilah diskotik. Adapun kami dikasih rusak kalau perlu. Iya, tidak mau dulu. Jadi aduh ya Allah ya. Itu kalau diceritakan teringat lagi deh. Ya. Jadi kita dulu bergaul itu dari klub sini. Alhamdulillah saya itu diterima di mana-mana aja klub. Di situ ada satu klub yang namanya Antek. Antek itu sekarang teman-teman saya itu kebanyakan ya sudah jadi pejabat juga. Dulunya memang jadi kalau pernah rasakan namanya susah, nanti setelah kita sekolah kita udah bisa tapis. Bahwa dulu saya pernah rasakan ini, sekarang saya dapat ini, enggak deh, saya mau gini lagi, mau lagi lebih baik akhirnya. Alhamdulillah teman-teman saya banyak sekarang yang jadi pejabat, jadi orang yang usaha yang terkenal apa segala macam. Itu kan pertanda bahwa Om Sukri memang pergaulannya luas. Dan waktu orang sempat bilang juga, wah Om Sukri preman. Saya yang sempat bingung karena saya kan kenalnya dulu Om Sukri yang saya kenal itu orangnya sangat humoris. Tiba-tiba waktu ada yang bilang preman, kita yang sempat agak bingung. Saya bingung, Om Sukri preman gitu. Maksudnya dan mungkin saya sedikit luruskan, saya kalau nakal, adapun saya tidak nakal di daerah saya. Di mana berdomisili atau di mana tempat yang saya tempatin itu bermasyarakat atau mau ditahu di daerah itu, saya nggak mau nakal di situ. Saya keluar nakalnya. Jadi ini namanya bukan jago kandang. Bukan. Jangan banyak orang kalau di kandang ada yang bela, jangan, ada yang nasihatin. Belum memukul, ada yang bilang tarik Kak. Atau dia bilang kalau saya mau tarik ya. Tarik kalau saya merikut tarik ya. Supaya enggak jadi ya. Supaya enggak jadi. Tapi kalau di luar kan tidak ada. Di luar tidak ada. Nah, di situ kita lihat bahwa kamu laki-laki, saya laki-laki. Luar biasa. Tapi alhamdulillah selalu tujuannya baik. Cuma ya namanya kita manusia tergantung dari nafsu ya. Nafsu betul, yang kalau kita tidak bisa mengimbangi, mungkin setan lebih cenderung bersarang kepada kita. Tapi alhamdulillah setannya saya udah kuasai. Mungkin karena ada peringatan kan sesama setan dilarang. Iya. Saya udah banyak dimusuh jadi saya dikeluarkan dari setan. Saya dengar juga Om Sukri itu terakhir alih profesi menjadi bintang iklan. Ini ada kita punya film yang belum tayang. Itu kebetulan saya di situ pemeran utama dengan sahabat saya Adi. Itu judul filmnya Mission Impossible ya? Bukan ya. Ising untuk tayang. Bukan Ising bukan. Yang anehnya sini Jalan Kote Rasa Keju. Insya Allah akan tayang nanti. Betul. Itu film menurut saya sangat mewakili spirit orang Makassar. Iya. Karena Jalan Kote itu kan hanya ada di Makassar gitu. Tidak ada tempat lain. Kecuali dari sini dikirim ke sana. Terus filmnya sendiri rencananya kapan? Awalnya sih sebenarnya sudah mau tayang, tapi ini pandemi yang tertunda. Dan ada sedikit lagi kita ada penambahan. Mudah-mudahan sukses itu. Amin. Itu yang sudah banyak yang tunggu-tunggu filmnya. Iya, saya juga termasuk yang tunggu karena saya pikir filmnya sudah diputar, makanya bingung. Belum. Alhamdulillah. Dan di situ saya ada main sama ada berapa tokoh. Toko bangunan, toko enggak. Ada bapak-bapak pejabat termasuk Bapak
kita di sini. Oh, oke. Pak Gub itu Iya, iya. ada Bupati Sengkang, ada Iya. juga Wajo ya, Bupati Wajo. ada Iya. masuk di dalam, Iya. dan ada beberapa kepolisian juga Mm. kita ikutkan, dan saya sendiri di situ bersama Adi yang sebagai Iya. sutradara. Iya. Dan saya yakin kalau mengenai penonton, walaupun dibilang di sini kurang atau di sini sudah bosen, Iya. di luar itu banyak yang rindu dengan masa-masa. Termasuk penonton-penonton saya ada di Jerman, Iya. ada di Afrika, Iya. ada juga pernah, terus di China, Iya. Singapura, Malaysia. Iya, apalagi yang dekat-dekat di Asia Iya, di Tenggara Asia kan. kan ada Kan banyak. begini. Lu yang paling masih ingat yang paling pertama? Kalau yang paling pertama saya itu yang dengan pemabuk biasa sih, kalau di kampung-kampung itu di daerah kita, kalau ada orang baru yang tinggal di daerah kita, kita ya tes dulu. Tes ilmu. Tes ilmu. Iya, Kalau dia lebih galak ya kita kabur. ternyata ini bukan galak, bukan apa, ternyata salah picah. Ternyata itu polisi. Jadi ya Iya. tadinya ngancam dengan pisau, Iya. terpaksa dibilang alasan aja, Pak, mau kembaliin pisaunya Iwan. Ini bukan rumahnya Iwan. Oh, saya kira rumahnya Iwan, Pak. Ah, itu yang kasih viral. Ah, itu waktu zaman-zamannya begal merajalela di Iya, Makassar iya, itu. iya, betul. Saya sangat prihatin. Iya. Gimana caranya supaya ini masyarakat tidak ketakutan, tidak harus tinggal diam di rumah, tidak beraktivitas, Iya. karena begal tidak memandang mau pagi, mau siang, mau malam, dia merajalela. Iya. Jadi satu waktu itu saya muncul ide bahwa gimana caranya ini begal. Saya sampaikan pesan melalui video-video pendek saya ini supaya masyarakat juga merasa tidak takut, merasa menganggap itu suatu yang tidak membahayakan. Ayolah, mari kita sama-sama beraktivitas. Bahwa begal juga saya kasih pesan di dalam situ bahwa ingat, hati-hati kamu jangan salah orang. Jangan sampai kau Jangan ancam. sampai yang kau mangsa itu adalah aparat, gitu loh. Ya Oh kan? iya, saya ingat yang masuk menodong di di dalam kayak warkop. masuk ke warkop. Karena Ternyata isinya semuanya lebih banyak pistol. Nah. Karena orang kan tidak pernah tahu keluarga di balik Om Sukri itu, karena biasanya kan cuma lihat Om Sukri sama Om Adi, Iya. gitu. Nah ini anak 4. 4. Oh, terus yang paling tua? Yang paling tua itu umur 26. 26. Iya, Berarti Om Sukri awet muda ya? 21. Lebih tua Iya. anaknya ya daripada Iya. bapak. Luar biasa. Memang itulah tanda ini sebagai bukti bahwa ini besi memang tua, Iya. tapi legend. Oh, legend. Ada kata apa? Besi tua, semakin tua semakin dicari-cari. Tambah tua semakin bikin adem. Terus ini Om Suk, Ya. rencananya Om Sukri untuk ke depan. Kalau saya sih kedepannya sih tergantung di atas. Oh, Allah. iya. Allah mau kemanakan saya siap menerima. Karena saya selalu merasa bersyukur apa yang sekarang ini saya diberikan, ya saya syukuri. Saya syukuri dan saya jalan terus dan mencari apa nanti yang bisa saya perbuat untuk masyarakat, Iya. untuk generasi-generasi yang akan datang, Iya. dan bisa jadi panutan bahwa Om Sukri dulu begini kok bisa gini gitu. Iya. Jadi jangan kecil hati. Iya. Tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tidak harus tinggi, tidak harus pendek. Kalau Allah keingin, semua bisa terjadi. Masya Allah. Kuncinya lah saya bilang, Iya. jangan selalu merasa bisa, terlalu sombong atau Iya, apa segala iya. macam. Terus kita tidak boleh berburuk sangka sama orang. Iya. Insya Allah jalan sesuai dengan ini pasti diberikan jalan. Semua masalah ada jalan keluarnya. Apalagi kalau kamu pergi cari, itu pekerjaan pasti dibukakan. Anu baik pasti dibukakan. Luar Karena biasa. banyak orang sekarang berpikir, saya sudah gini, anak mau lagi ke bawah. Om Suk, ada boleh yang saya mau tanya? Nggak? Boleh. Ada enggak pengalaman yang paling menyedihkan yang membuat Om Sukri akhirnya merasa bilang ada perasaan buat apa ya? Kayak kok jadi gini gitu. Ada enggak satu momen atau satu kejadian yang membuat Om Sukri itu pada posisi paling
Apa ya? Bawah. Kira-kira masih ingat atau ada sih dulu pernah. kalau boleh dibuka di sedikit. saat dulu itu mau masuk Lebaran, saya menghadapi krisis yang paling krisis. Tapi selalu saya berpikir bahwa ya saya tidak krisis, tidak susah. Mungkin masih banyak orang di bawah saya lebih susah dibanding saya. Tapi pas momennya itu hari, saya nggak punya duit. 5 rupiah pun tidak punya. Sementara mau Lebaran. Lebaran besok udah mau Lebaran. Masya Allah. Masalahnya saya nggak usah biar apa kalau saya beserta istri saya nggak usah pakai baju baru. Yeah. Tapi buat anak-anak. Iya. Istri saya tanya, Pak gimana ini? Toko pakaian udah mau jam 10 udah mau tutup. Yeah. Besok orang mau pergi sembahyang. Anakmu pakaian, malu saya sama tetangga kalau anak tuh. Yeah. Wah, saya sudah kiri kanan nelpon teman minta duit pinjam, tidak ada. Semua orang lagi butuh duit, pakai duit. Akhirnya saya duduk di depan Pantai Losari itu menghadap keluar ke pantai, memohon. Saya bilang, ya Allah, kalau memang kamu dengar atau tahu saya punya kesusahan ini, bantu saya. Karena saya orangnya suka membantu. Saya bilang, tunjukkan kekuasaanmu. Tadi saya nelpon kiri kanan, nelpon cuma maaf. Tapi ada satu itu saya punya sahabat, saya telepon dia bilang, iya saya lagi sibuk. Nanti aja ya dihubungi ya. Maaf, tut. Aduh, saya bilang tipis sarapan. Ternyata udah mau masuk jam 11, udah mau tutup itu toko. Datang dia. Biasanya naik mobil, datang naik motor. Istriku tanya, Papa, saya lagi menghadap keluar bermohon. Aduh, apa ini nasib. Di saat tidak gini banyak teman, di saat begini tidak ada teman, ya kan? Istriku, Papa, saya balik. Kenapa? Dia bilang, ini ada temanmu. Saya balik, siapa? Sini. Ternyata itu orang yang tadi saya telepon. Yang bilang lagi sibuk lagi sibuk. Saya tanya, bos, sorry ganggu tadi. Saya bilang, saya cuma mau minta tolong apa itu. Saya butuh uang 500.000 buat belanjain anakku baju untuk Lebaran. Itu dia aja. Saya bilang kalau saya nggak jadi masalah. Mau masak buras nggak usah. Saya bilang yang penting anakku pakaian baru. Anak-anak nggak mau tahu. Iya, kamu butuh uang berapa? 500. Ternyata dia buka di situ tahun berapa dia buka? 35 juta dalam kantong plastik di bawah sadel motornya. Ini pakai ini. Pakai untuk apa bos? Pakai untuk apa? Pinjam, kamu pinjam kan? Pakai. Saya nggak butuh banyak. Saya takut nggak kasih kembalinya gimana? Dia bilang pakai. Saya langsung bilang, ya Allah, rencananya Allah lain. Masya Allah. Langsung 35 juta dia kasih saya. Saya bilang kalau kamu punya duit ganti. Kalau kamu tidak punya duit, kamu ganti atau tidak terserah dari kau. Ini saya kasih kamu pakai. Masya Allah. Disitulah saya duduk, termenung. Begitu saya pamit syukur, saya bilang, iya bos, makasih banyak. Saya nggak tahu mau bilang apa. Allah yang balas kebaikan tak. Duduk gini saya balik, sudah tidak ada istriku. Selama mana? Ternyata saya telepon, halo kemana? Saya sudah di toko baju. Saya bilang begitu cepat kau berlalu. Orang yang kasih duit belum pulang kau sudah hilang. Luar biasa. Itu apa ya, sebuah cerita yang sangat menyentuh, inspiratif juga, bagaimana kekuatan doa. Tapi itulah gayanya Sukri. Terima kasih sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif. Yang terakhir ini saya baru tahu. Buat penonton, saya sudah kenal dengan Om Sukri ini kurang lebih sekitar 25 tahun. Tapi cerita tentang ini baru saja saya tahu. Dan itu hanya di Teman Ngopi Devo. Inilah episode yang ketiga bersama tamu saya, Sukri Basitoa. Terima kasih Om Sukri sudah menjadi tamu saya. Dan mudah-mudahan cerita-cerita kita pada episode ketiga ini memberikan sebuah inspirasi bahwa kekuatan doa mampu merubah orang dan nasib orang ditentukan oleh orang itu sendiri. Iya betul. Ya, kira-kira begitu ya. Betul. Siap. Makasih Om Sukri sekali lagi. Buat pemirsa, jangan lupa subscribe Teman Ngopi Devo di channel YouTube karena akan ada tamu-tamu berikutnya yang akan lebih heboh lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Salam kita pada salamat.
Om Suk itu cerita tak luar biasa Om Sukri.